Ya, jadi memang pertanyaannya adalah eh, mengapa teknologi digital untuk pendidikan di Indonesia? Secara konteks kita dapat mengambil beberapa background gitu ya. Yang pertama tentunya terkait dengan tren global pada masa depan pembelajaran, di mana perubahan teknologi, sosial, dan lingkungan ini akan menjadi tren yang kedepannya akan terus terjadi. Penggunaan teknologi yang mudah dicari, teknologi yang semakin familiar, yang semakin user friendly ini akan selalu hadir dengan cepat gitu ya, dan juga dengan mudah didapatkan. Lalu pastinya ke depan perubahan cara bekerja di masa depan. Itu sebagai latar belakang yang pertama. Lalu yang menjadi latar belakang kedua, kenapa kita harus menggunakan teknologi? Tentu kita sama-sama tahu bahwa jumlah penduduk di Indonesia yang cukup besar ya, mencapai angka 277 juta dengan 646.000 sekolah. Dan ini merupakan angka yang luar biasa dengan jumlah guru 4,4 juta guru dan tenaga pendidikan, dan jumlah siswanya jauh lebih besar daripada jumlah gurunya juga, yaitu 52 juta siswa. Dan ini semua tersebar di 514 kabupaten ataupun juga kota, dan sekarang masuk ke dalam 38 provinsi. Nah, ini salah satu juga yang melatar belakangi kenapa kita harus menggunakan teknologi digital. Dan teknologi digital pastinya juga sudah masuk ke dalam peta jalan pendidikan Indonesia menuju 2045 ya, dengan visi Indonesia 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur, serta visi pendidikan 2035 yaitu unggul, berakhlak mulia, dan kita memiliki sebuah program yang dinamakan dengan program Merdeka Belajar. Nah, teknologi memungkinkan pendidikan menjadi lebih berkualitas ya, menjadi lebih mudah diakses, mudah melakukan interaksi, mudah melakukan kolaborasi dari berbagai pihak, dari berbagai pemangku kepentingan, antara guru dengan guru misalkan, antara guru dengan dinas, antara dinas dengan pusat, antara seluruh stakeholder yang memang concern kepada pendidikan, termasuk juga secara geografis dari desa ke kota, dari kota ke kota lainnya gitu ya, dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan pulau-pulau lainnya. Nah, ini dimungkinkan interaksinya dengan memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, saya percaya bahwa uh, teknologi ini akan sangat membantu gitu ya, sangat membantu untuk melakukan berbagai akselerasi, khususnya dalam transformasi pendidikan dengan skala yang besar. Gitu. Jadi tidak secara parsial kecil-kecil lagi ya, tapi dalam bentuk yang masif gitu ya. Begitu juga untuk mendukung program Merdeka Belajar ya, sebagai sebuah terobosan dan solusi dari kementerian untuk membuka peluang akan adanya perubahan pendidikan yang lebih baik. Nah, selanjutnya Presiden Republik Indonesia pernah menyatakan bahwa data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga daripada minyak. Beliau pernah menyampaikan begitu, dan sesuai dengan arahannya, Pak Presiden menginstruksikan untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam memecahkan berbagai krisis pendidikan yang ada gitu ya. Selain itu, arahan lain adalah pentingnya gotong royong. Kalau sekarang kita sebutnya kolaborasi gitu ya. Kolaborasi serta peran aktif dari semua pangku kepentingan, dan teknologi ini bisa menjadi sarana untuk memudahkan interaksi kita antar pihak tadi. Dan yang terpenting perlu skala besar untuk mendukung pembelajaran sebagai terobosan tadi, dan juga membuka peluang perubahan lalu keluar dari zona nyaman untuk melakukan berbagai transformasi tadi. Nah, ini yang menjadi arahan, dan arahan itu kita boleh tafsirkan gitu ya, atau boleh kita terjemahkan
menjadi kebijakan percepatan reformasi birokrasi. Nah, percepatan reformasi birokrasi ini tindak lanjut dari apa yang sudah disepakati atau disampaikan oleh Presiden tadi. Jadi permasalahan tersebut banyak yang terjadi di daerah-daerah terkait dengan birokrasi yang masih dianggap sebagai formalitas gitu ya. Birokrasi yang masih dianggap sebagai administratif saja. Padahal masih banyak yang harus kita benahi. Lalu fokus dan lokus reformasi birokrasi belum mengacu pada akar masalah yang ada di daerahnya itu. Dan latar belakang lain adalah strategi reformasi birokrasi belum terintegrasi antar satu daerah dengan daerah yang lain, antar satu kebijakan dengan kebijakan yang lain, ini masih belum terintegrasi. Serta yang terpenting juga akar masalahnya adalah komitmen pimpinan dalam mengawali atau mengawal berbagai pelaksanaan reformasi birokrasi ini belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, untuk membuat sebuah integritas dari kinerja pelayanan, maka disusunlah sebuah infrastruktur TIK dan keamanan informasi agar reformasi dan data bisa lebih optimal dimanfaatkan. Tentunya dengan teknologi digital. Yang pertama adalah penyederhanaan birokrasi berbasis digital. Nah, sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi ini tentunya diharapkan birokrasi akan dapat berlari cepat begitu ya, dengan semakin cepat ketika orientasi pada hasil dan kinerja pelayanan yang lebih efektif, lebih efisien, dan ekonomis, serta didukung oleh budaya birokrasi yang berintegrasi. Lalu yang kedua adalah pemulihan ekonomi manajemen kinerja juga yang berbasis digital. Nah, sebenarnya digitalisasi ini merupakan sebuah respon dari kita, dari masyarakat, dari lingkungan, ya, respon adaptif tentunya, dan nantinya dilanjut dengan transformatif dari berbagai perubahan yang mendisrupsi berbagai kehidupan di masyarakat. Sebagai contoh saja, ke depan pasti kita akan lebih nyaman menggunakan berbagai aplikasi, menggunakan berbagai platform begitu ya, yang cukup ada di genggaman kita saja, yang cukup ada di gawai kita saja. Kita seringkali ingin berbelanja gitu ya, tinggal membuka aplikasi marketplace yang ada di genggaman kita. Kita ingin melakukan berbagai transaksi keuangan, tinggal membuka saja di HP kita. Kita mau melakukan perjalanan gitu ya, traveling, kita cukup buka aplikasi atau platform travel secara online. Dan berbagai e-administrasi yang semakin hari kita semakin dimanjakan dengan keberadaan berbagai aplikasinya. Lalu yang ketiga adalah peningkatan kualitas SDM berbasis digital. Nah, adanya ekosistem digital yang dibutuhkan tentunya harus diselaraskan, dipadankan dengan pengelolaan organisasi dan peningkatan human capital. Jadi peningkatan meliterasi diri kita sendiri untuk dapat menggunakan berbagai teknologi digital, ya, yang tentunya sekarang semakin mudah digunakan tanpa terkecuali kalau kita konteksnya adalah pendidikan, teknologi ini akan digunakan oleh guru dan juga para peserta didik melalui berbagai perangkat apapun. Lalu yang keempat adalah tata kelola pemerintah yang efektif, responsif, adaptif, dan berbasis digital. Lalu yang kelima adalah pelayanan publik berbasis digital. Dan saat ini di Indonesia seperti kita tahu bersama, eranya itu sudah masuk ke industri 4.0 ya, di mana ini merupakan sebuah disrupsi teknologi yang semakin masif gitu ya, yang berfokus pada teknologi yang sifatnya memang benar-benar digital, banyak penggunaan cloud computing, ya, penggunaan Internet of Things, dan yang akhir-akhir ini sedang marak juga adalah penggunaan terkait dengan artificial intelligence. Nah, ini
ini yang nanti di ujungnya akan meningkatkan pembangunan nasional pertumbuhan ekonomi. Nah, berdasarkan ini semua, tentunya kami dari kementerian menerjemahkan hal itu menjadi berbagai strategi dan perlu dilakukan berbagai percepatan yang transformasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tadi serta pembangunan sosialnya. Dalam pendidikan secara payung besarnya yaitu adalah tentunya program Merdeka Belajar. Nah, sebelum kita masuk ke Merdeka Belajar, kita perlu menggarisbawahi atau menyoroti dua topik ini. Yang pertama adalah pemanfaatan data dan juga sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sebenarnya telah disusun ya pengaturan tata kelola data dan TIK di level nasional, namun belum terkait dengan pengaturan di level Kemdikbud gitu ya. Perpres 1 data sebenarnya sudah ada dari tahun 2019, namun peraturan turunannya yang ada di Kemdikbud pada waktu itu masih menggunakan Permendikbud yang lama gitu ya. Contoh saja untuk Dapodik, kita masih menggunakan Permendikbud Dapodik nomor 79 tahun 2015 yang isinya memang terkait dengan data kebudayaan dan data bahasa serta kesastraan. Lalu Permendikbud lain adalah Permendikbud PD Dikti ya nomor 61 tahun 2016. Lalu Permendikbud Dikti terkait dengan registrasi pendidik nomor 26 2015. Begitu juga terkait dengan tata kelola TIK. Ketika sudah ada Perpres SPBE nomor 95 tahun 2018, peraturan turunan yang digunakan itu masih menggunakan peraturan Permendikbud yang lama, yaitu Permendikbud Tata Kelola TIK nomor 99 tahun 2013. Di mana ini gapnya cukup jauh ya, SPBE-nya 2018, tetap Permendikbudnya masih tahun 2013. Lalu Permendikbud Dikti Tata Kelola TIK nomor 62 tahun 2017. Nah, beberapa waktu lalu kita menindaklanjuti atau melakukan pembaruan terhadap berbagai turunan dari peraturan presiden terkait 1 data maupun peraturan presiden terkait dengan SPBE. Nah, maka lahirlah Permen 1 data nomor 31 tahun 2002 kemarin baru disahkan sebagai regulasi payungnya, di mana turunannya itu berbentuk juknis ya, keputusan menteri yang di bawahnya terdapat berbagai juknis data Kodasmen, juknis data dikti, data kebudayaan, data kebahasaan, penerapan standar data gitu ya, maupun yang bentuknya adalah Persesjen, yaitu petunjuk teknis tentang interoperabilitas ya. Dan di sisi tata kelola atau turunan dari Perpres SPBE, yaitu Permen SPBE nomor 8 tahun 2022 yang di dalamnya terdapat regulasi turunannya, yaitu penerapan arsitektur dan peta rencana SPBE, lalu pembentukan tim koordinasi SPBE, dan kebijakan teknik SPBE di kementerian. Nah, 1 data tentunya memiliki tujuan gitu ya untuk memastikan keterciptaan tata kelola data yang selaras dan memiliki prinsip 1 data ya di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, kalau kita bicara tentang interoperabilitas data, tentu data yang kita miliki sekarang harus bisa dibagi pakaikan gitu ya, di-sharing. Tentunya dengan menggunakan teknologi digital atau sistem elektronik yang saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Sehingga berbagai kebijakan yang diputuskan, berbagai kebijakan yang akan dirancang itu memiliki keakuratan, terpadu satu dengan yang lainnya, dapat dipertanggungjawabkan tentunya karena datanya satu, tidak bersumber pada banyak data, serta mudah diakses dan terpusat begitu. Nah, itu terkait dengan 1 data. Sedangkan untuk sistem pemerintahan berbasis SPBE juga memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang
yang efektif, yang lebih bersih, lebih transparan, dan yang terpenting adalah akuntabel, terutama untuk sisi-sisi pelayanan publik yang nantinya diharapkan dapat lebih berkualitas dan juga terpercaya. Nah, ini dua hal ini yang menjadi dasar penggunaan satu data dan juga sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi dasar kementerian mengembangkan, meluncurkan platform digital pendidikan, gitu ya. Seperti kita tahu bersama, memang program Merdeka Belajar ini sebagai payung besar, dan di bawahnya ada beberapa seri-seri program Merdeka Belajar yang menjadi menjadi pijakan kita bersama, begitu ya. Karena sebelum ini ada, kita melakukan berbagai riset untuk mencari akar permasalahan di setiap pemangku kepentingan, khususnya di pendidikan, dan hasil dari riset tersebut lalu dijadikan sebagai acuan dalam merancang dan juga meluncurkan sebuah ekosistem baru, ekosistem teknologi pendidikan sebagai solusi dan akselerator yang nantinya bisa membawa berbagai perubahan. Nah, platform-platform yang sudah ada pada ekosistem teknologi pendidikan dan sampai hari ini terus dilakukan berbagai diseminasi, berbagai sosialisasi yang dikembangkan oleh kementerian, yaitu ada platform Merdeka Mengajar, ada Rapor Pendidikan, ada Arkas, Siplah, Tanya Bos. Ini merupakan satu rangkaian aplikasi yang saling terintegrasi, ya. Kita sebutnya sebagai sumber daya sekolah. Lalu ada Kampus Merdeka, dan kita memanfaatkan single sign-on yang disebut dengan akun Belajar ID, di mana tiap-tiap platform ini kami membuat agar berbagai pemangku kepentingan di pendidikan, khususnya di Indonesia, dapat melakukan berbagai progres atau lompatan kemajuan secara bersama-sama, jadi tidak parsial lagi. Nah, secara ekosistem teknologi pendidikan di kementerian tentunya kita bisa menyebutkan terbagi dua, begitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan e-pendidikan atau e-pembelajaran, yang kedua adalah terkait dengan e-administrasi. Nah, e-administrasi tentunya menyangkut berbagai target yang ada di dinas, yang ada di sekolah, dan untuk yang pembelajaran itu dengan target ekosistem yang akan dicapai adalah guru, pendidik, dan tenaga pendidik, dan juga peserta didiknya. Nah, ini merupakan platform-platform yang sudah di launching, dan secara ekosistem apabila ini memang berjalan secara bersama, gitu ya, bergotong royong, akan membuat ekosistem teknologi pendidikan digital ini bergerak bersama dan menghasilkan sebuah pendidikan yang lebih baik. Saya akan membahas sedikit saja satu persatu terkait dengan platform yang sudah diluncurkan, gitu ya. Yang tidak asing lagi, Bapak Ibu mungkin juga sudah mengetahui, yaitu platform Merdeka Mengajar atau biasa kita sebut dengan PMM, gitu ya, platform Merdeka Mengajar, di mana platform ini membantu guru dalam mengejar sesuai dengan kemampuan murid, mengakses materi pelatihan mandiri kapanpun, dimanapun, membantu guru menginspirasi rekan sejawat, dan terkoneksi banyak komunitas guru di seluruh Indonesia. Dan ini sudah memiliki pengguna aktif 2,7 juta dan sudah total diunduh sebanyak 1,6 juta dan terus bertambah. Nah, dengan platform ini, Bapak Ibu guru memang akan memiliki pengalaman baru, akan dapat melakukan apa istilahnya, sharing, gitu ya, melakukan sharing, melihat praktek baik dari satu lokasi ke lokasi lain yang memang dibuat oleh Bapak Ibu guru, lalu diupload di aplikasi ini. Nah, di dalamnya juga terdapat berbagai komunitas pembelajaran. Mungkin dari Bapak Ibu memiliki pola-pola pembelajaran yang sama, saling tukar informasi dalam komunitas tersebut, dan komunitas ini bisa juga saling berinteraksi dari satu daerah ke daerah yang lain.
Lalu selanjutnya adalah aplikasi atau platform rapor pendidikan. Ini merupakan sebuah dashboard yang nantinya akan membantu para pengambil kebijakan gitu ya, mulai dari kepala sekolah, mulai dari dinas, yang isinya akan memudahkan para pengambil kebijakan melakukan berbagai identifikasi, refleksi, lalu membenahi kualitas sekolah sesuai dengan kompilasi data dari hasil asesmen nasional, dari data Dapodik, dari data kompetensi, di mana data-data ini lalu diolah gitu ya menjadi sekarang mungkin sudah lebih dari 280 indikator yang nanti dapat menyajikan berbagai data sehingga para pengambil kebijakan baik itu dari tingkat kepala sekolah, tingkat dinas, tingkat pemerintah pusat memiliki sebuah kebijakan yang tepat yang sesuai dengan kondisi real pendidikan, masalah pendidikan yang ada di daerah masing-masing atau sekolahnya masing-masing. Sudah lebih dari 30 dinas pendidikan provinsi menggunakannya dan 475 dinas kabupaten juga telah mengakses rapor pendidikan. Lalu yang selanjutnya sempat saya sampaikan tadi, ini merupakan sebuah aplikasi atau platform yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya gitu ya, saling berintegrasi dan dapat memudahkan tata kelola, mulai dari tata kelola, lalu pengadaan barang dan jasanya, juga terdapat forum tanya jawab terkait dengan pengelolaan BOS. Jadi Arkas ini merupakan aplikasi tata kelola anggaran, mulai dari perencanaan ya, terintegrasi dengan data pusat dan juga sudah selaras dengan regulasi yang berjalan di tingkat Satdik maupun di tingkat pusat. Dan ini tentunya akan lebih cepat dan juga nyaman. Terdapat saat ini 217.000 satuan pendidikan yang telah terintegrasi dalam platform Arkas ya. Ada 216.000 sekolah juga telah menyampaikan laporan keuangannya di tahun 2022. Seperti kita tahu sebelum itu terkait dengan laporan keuangan di tingkat sekolah ini memiliki handicap yang cukup lumayan gitu ya. Karena untuk membuat laporan memang dibutuhkan konsentrasi khusus gitu ya, keahlian khusus. Dan tapi alhamdulillahnya di tahun 2002 sudah 216.000 sekolah menyampaikan laporan keuangan secara digital. Dan secara potensi penggunaan anggaran itu mencapai angka 51,6 triliun dikelola secara transparan ya melalui aplikasi Arkas ini. Lalu setelah melakukan berbagai perancangan gitu ya di Arkas perencanaan, maka platform yang saling terkait selanjutnya yaitu adalah platform Siplah, di mana ini merupakan platform resmi pengadaan satuan pendidikan yang terintegrasi dengan mitra pasar daring dan puluhan ribu penyedia barang serta jasa sesuai dengan peraturan keuangan yang terkini. Sudah digunakan lebih dari 204.000 satuan pendidikan yang telah mengakses Siplah dan terdapat 84.000 penyedia barang jasa yang tergabung di dalam 18 mitra e-commerce yang ada di Siplah. Nah, aplikasi yang terkait lainnya yaitu aplikasi Tanya Bos. Ini merupakan seperti forum tanya jawab gitu ya, seputar penggunaan dana BOS. Saat ini mungkin sudah lebih ya dari 3.000 topik yang dilayangkan pada platform tersebut. Dan apabila Bapak Ibu mengalami kendala terkait dengan isu-isu penggunaan BOS, bisa dicari topik yang relate ada di forum ini ya, di platform ini. Tapi apabila tidak ada di forum tersebut, maka kami juga sudah menyiapkan admin resmi gitu ya, yang akan bertugas nanti menjawab terkait dengan permasalahan pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah. Lalu yang selanjutnya adalah tentu Bapak Ibu juga sudah mungkin familiar akun Belajar ID. Ini merupakan akun resmi akses berbagai platform teknologi yang dibuat oleh Kemdikbud dan platform eksternal yang mendukung proses pembelajaran. Saat ini sudah digunakan lebih dari 7 juta peserta didik, guru, kepala sekolah, operator sekolah, dan termasuk juga pemerintah daerah dan juga stakeholder di kementerian. Secara persentase lebih dari 79% elemen pendidik dan tenaga pendidikan termasuk kepala sekolah, admin dan juga guru sudah teraktivasi akun Belajar ID.
Nah, secara teknologi memang akun belajar ID ini menggunakan teknologi yang disediakan oleh Google. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu apabila sudah menggunakan akun belajar ID ini, secara otomatis bisa memanfaatkan beberapa fitur yang disiapkan oleh Google Workspace for Education gitu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan itu secara gratis dan juga berbagai platform yang sudah bekerjasama dengan kementerian. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses dengan menggunakan akun belajar ID itu secara gratis untuk mengakses, manfaatkan berbagai sumber pembelajaran, berbagai tools yang disiapkan oleh aplikasi atau platform tersebut. Nah, kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Ini merupakan rangkuman berbagai aplikasi atau platform yang disiapkan oleh kementerian. Untuk selanjutnya nanti mungkin kita bisa melakukan diskusi gitu ya, Mbak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, satu pertanyaan memang yang saya mau tanyakan nih kepada Bapak Ibu, yang Bapak Ibu boleh jawab dalam hati, nanti saya akan juga sampaikan apa pendapat saya, bahwa seberapa penting sih teknologi dibutuhkan dalam pembelajaran masa kini. Nah, kalau kita merujuk ya Bapak Ibu ya kepada yang namanya filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana beliau itu menyampaikan bahwa anak-anak itu harus dikembalikan kepada kodratnya, gitu Bapak Ibu. Nah, pengertian kodrat di sini Bapak Ibu mungkin ada nih yang tahu ya bahwa kodrat di sini ada dua gitu Bapak Ibu ya, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, Bapak Ibu, kodrat alam itu berbicara bahwa anak-anak itu ya belajar itu secara merdeka sesuai dengan lingkungannya Bapak Ibu. Jadi nggak bisa dipaksakan anak-anak yang tinggal misalnya dalam perairan, mereka harus belajar dipaksa itu misalnya cara menanam sawit yang notabene sawit itu dibudidayakan itu Bapak Ibu di daerah yang kering gitu ya, tropis ya Bapak Ibu ya. Tapi alangkah baiknya itu mereka malah diajarkan berbagai cara untuk membudidayakan semua hasil alam yang ada di lingkungan mereka, yaitu daerah perairan seperti itu. Dan juga sebaliknya. Dan kedua adalah bagaimana anak-anak tuh dikembalikan kepada kodrat zaman. Itu maksudnya anak-anak sekarang ini Bapak Ibu tidak tahu tuh zamannya itu udah zaman generasi milenial, generasi Z ya Bapak Ibu ya. Bahkan nanti mungkin akan zaman alpha dan sebagainya. Bapak Ibu tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang memang tuh hidupnya itu Bapak Ibu dengan teknologi. Jadi mereka itu begitu bahkan sudah buka mata sejak mereka apa namanya itu dilahirkan ke dunia ini, mereka itu udah disebut dengan melek teknologi ya Bapak Ibu ya. Mereka adalah orang-orang yang memang sudah lahir di zaman teknologi gitu Bapak Ibu. Jadi kalau saya dan Bapak Ibu sendiri yang mungkin saat ini kita memang ada di beberapa zaman ya Bapak Ibu ya, sebagai guru-guru ya Bapak Ibu ya. Karena kita guru yang sekarang kan ada di usia yang 50 sampai 60, ada di usia 40 sampai 50, ada usia 30 sampai 40, bahkan ada mungkin usia 20 sampai 30. Nah, ini beda-beda banget. Nah, mungkin akan kesulitan teman-teman atau Bapak Ibu guru yang lahirnya itu di yang usianya sekarang mungkin di usia 45 sampai 58 gitu ya Bapak Ibu ya, karena memang dulu banget Bapak Ibu tidak mengenal teknologi itu apa. Tapi karena kita sekarang sudah ada di sini gitu ya, kita bukan terjebak nih Bapak Ibu ya. Itu bahasa klise apa ya? Tapi kita memang pada akhirnya itu harus berkecimpung gitu Bapak Ibu. Maka mau tidak mau kita harus ngikutin Bapak Ibu supaya anak-anak tadi itu bisa mereka tuh dikembalikan kepada kodrat zamannya. Jadi zaman sekarang itu zaman di mana mereka kena teknologi, jangan sampai mereka Bapak Ibu jauh lebih pintar daripada kita. Oke, memang untuk beberapa hal seperti gaming mungkin ya Bapak Ibu yang mereka lebih jago gitu. Kalau saya pribadi bahkan saya Bapak Ibu jarang banget ya menggunakan gaming ya Bapak Ibu ya, walaupun handphone saya bisa main game gitu, tapi mungkin memang bawaannya kali Bapak Ibu, saya juga kurang paham gitu ya. Nah, kalau saya bandingkan dengan anak kecil, ya itu mereka pada pintar-pintar gitu Bapak Ibu ya. Nah, alangkah sangat disayangkan kalau bahkan tuh gadget, laptop, apalagi ya Bapak Ibu ya, tab ya, iPad yang mereka pegang itu hanya digunakan tuh Bapak Ibu hanya untuk hal-hal yang bersifat gaming saja gitu ya. Mungkin sebagian mereka berkata nanti kami akan jadi gaming player gitu. Tapi kan tidak semua orang akan menjadi pemain game ya Bapak Ibu pada akhirnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita para guru itu pada akhirnya bisa memanfaatkan teknologi yang di tangan kita, yang ada di hadapan kita itu menjadi sesuatu yang baik Bapak Ibu untuk pembelajaran. Nah, kurikulum merdeka di mana kurikulum ini mengajarkan supaya
anak-anak itu memang pada akhirnya itu seperti yang tadi saya ucapkan tadi, bahwa mereka itu dituntun gitu ya Bapak Ibu ya, dibawa kepada kodratnya seperti tadi. Pada akhirnya tuh mereka merasakan adanya Bapak Ibu kebebasan gitu, tapi bukan kebebasan yang bablas gitu ya kan. Nah, teknologi salah satu hal yang bisa Bapak Ibu mengantarkan mereka gitu Bapak Ibu. Apalagi sekarang kita tahu ya revolusi 4.0 itu Bapak Ibu. Di mana-mana semuanya sudah pakai yang namanya teknologi Bapak Ibu ya. Dulu kalau Bapak Ibu tahu bahwa membayar itu hanya semuanya by cash. Tapi sekarang sudah banyak sekali e-payment gitu kan Bapak Ibu ya. Tadi saya sangat suka sekali dengan pernyataan bahkan dari Bapak Wibowo yang mengatakan bahwa sekarang itu bahkan teknologi-teknologi yang ada sekarang itu sudah terintegrasi dengan AI gitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana sih AI ini, yaitu kecerdasan buatan manusia tadi, itu bisa kita pakai dan kita gunakan Bapak Ibu semaksimal mungkin ya kan. Jadi butuh orang-orang yang bisa menguasainya Bapak Ibu. Karena mereka juga dibuat oleh manusia, alangkah baiknya kita penggunanya juga Bapak Ibu bisa tahu dan mengerti dan paham. Sehingga nanti kita bisa akhirnya itu Bapak Ibu mengoptimalkan untuk membawanya ke dalam sekolah, ke dalam kelas, ke dalam pembelajaran kita Bapak Ibu. Jadi itu maksudnya Bapak Ibu kita butuh. Oke ya, jadi demikian. Nah, dari platform dari banyak sekali Bapak Ibu ya yang teknologi yang ada di hadapan kita, di sekitar kita Bapak Ibu, kita tahu Bapak Ibu bahwa teknologi itu sendiri pun pada akhirnya menghadirkan banyak sekali Bapak Ibu seperti platform kuis pembelajaran. Nah, jadi kuis-kuis pembelajaran itu dihadirkan oleh si teknologi tadi nih Bapak Ibu ya. Nah, untuk apa nih? Untuk saya dan Bapak Ibu bisa pakai. Nah, kalau saya boleh tanya nih Bapak Ibu, sampai hari ini pernah nggak pakai platform kuis pembelajarannya di dalam belajar? Dan kalau pernah, apa saja yang sudah pernah? Nah, coba itu bisa menjadi refleksi Bapak Ibu. Tapi kalau belum pernah, nah sekarang kita mau Bapak Ibu sama-sama nanti di sini akan mengulik ya Bapak Ibu ya bagaimana kita seharusnya bisa memanfaatkan hal-hal yang ada di tangan kita tuh menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi ada dikatakan bahwa si teknologi bahkan dibawa masuk ke dalam pendidikan itu ya akun belajar dipakai juga untuk dikawinkan bahasanya Bapak Ibu ya untuk membantu para guru dan siswa menggunakan yang namanya yang disediakan oleh teknologi tadi itu untuk lebih mudah membuka akses lebih banyak seperti Canva. Maka Bapak Ibu itu benar sekali, saya sendiri sebagai kepala sekolah, sebagai juga instruktur gitu Bapak Ibu ya, sangat senang sekali menggunakan Canva. Karena apa? Kalau saya pakai yang nama Canva dengan akun belajar ide gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa? Karena pada akhirnya banyak sekali akses yang jadi lebih mudah dan lebih ya tentu gratis gitu ya Bapak Ibu, dan saya dan Bapak Ibu pasti suka menggunakannya. Bahkan ada juga ya Bapak Ibu yang teknologi-teknologi kuis-kuis yang lain yang pada akhirnya memang dirancang untuk saya dan teman-teman semuanya itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, menyesuaikan saja nih Bapak Ibu apa yang kita pakai itu tinggal kita pilih gitu Bapak Ibu. Sesuai dengan usia, sesuai dengan mapel kita bisa pakai nih Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu mau coba, yang penting Bapak Ibu mau benar-benar curiosity-nya ada gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya kemauan dulu, kalau sudah Bapak Ibu akhirnya mau belajar kan gitu dia. Nah, kalau saya bisa contohkan, ya kan jadi banyak sekali platform pendidikan kuis Bapak Ibu yang hari-hari ini tuh luar biasa ya Bapak Ibu ya. Seperti misalnya itu Bapak Ibu ada di Google Form, ya Bapak Ibu pasti tahu lah ya. Karena Bapak Ibu mungkin sudah expert banget ya, apalagi selama masa pandemi yang lalu, bagaimana kita tuh terpaksa harus belajar Bapak Ibu gimana tidak hanya dengan WA saja kita tulis di kertas terus kita fotokan soalnya anak murid menjawab, oh itu ribet banget, merusak banyak sekali handphone gitu ya karena memori handphone gurunya penuh dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu ya. Pada akhirnya si Google Form muncul. Sebenarnya sebelum itu sudah ada tapi begitu booming gitu ya Bapak Ibu, tinggal kirim soalnya anak-anak jawab dan langsung ketahuan nilainya berapa. Itu kan Bapak Ibu hal-hal yang menyenangkan sekali ya Bapak Ibu ya. Ada juga Bapak Ibu Woodwall ya. Woodwall itu Bapak Ibu adalah
platform yang menyediakan banyak sekali kuis Bapak Ibu. Jadi kuisnya itu sangat interaktif, kuisnya itu sangat beragam gitu ya Bapak Ibu. Ada banyak model games ya, permainan yang bisa Bapak Ibu pakai. Ada juga Bapak Ibu di sini quizzes. Wah, luar biasa sekali ya. Bahkan quizzes sekarang sudah terintegrasi juga dengan AI gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal ketikkan kata kunci, maka dia akan kasih Bapak Ibu semua referensi soal-soal yang Bapak Ibu inginkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi sudah sangat Bapak Ibu tersedia gitu. Ada Kahoot juga Bapak Ibu yang sama dengan quizzes. Nah, ada juga C kelas poin ya, yang baru kemarin tuh Bapak Ibu yang semalam ya Bapak Ibu ya, semalam gitu ya. Akhirnya dia terintegrasi Bapak Ibu dengan AI. Jadi kalau sebelumnya si kelas poin ini kan adalah add-on yang dipasangkan di dalam kelas poin di dalam PowerPoint nih Bapak Ibu. Ya, kita hanya menyiapkan untuk bisa soalnya kita sadur dari internet atau dari soal-soal yang kita punya. Dia hanya membantu kita untuk membuat jadi interaktif gitu. Tapi sekarang dia punya AI di mana dia bisa membantu kita untuk menciptakan soal Bapak Ibu. Itu luar biasa sekali ya kan. Nah, jadi ada lagi sini Bapak Ibu Quizlet. Nah, lambangnya itu lebih gede Bapak Ibu ya, karena saya hari ini juga akan tunjukin Quizlet Bapak Ibu sebagai kuis pembelajaran juga yang sangat menarik sekali untuk Bapak Ibu dan saya bisa boleh pakai gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah begini, pertanyaannya ini saya mau pakai yang mana nih, Pak Usman? Semuanya kah? Nah, itu tergantung Bapak Ibu. Ya, kita boleh pakai semuanya, tapi mungkin sekali waktu tidak bisa. Tapi Bapak Ibu bisa pakai secara bergantian. Karena ingat Bapak Ibu, pembelajarannya kan pada kurikulum merdeka. Jadi ingat Bapak Ibu, pada kurikulum merdeka, saya dan Bapak Ibu harus benar-benar pahami siswa, mengenal. Ketika pertama sekali masuk sekolah kan Bapak Ibu sudah nanti akan diminta melakukan asesmen diagnostik ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mengenal juga si anak muridnya, mereka itu kuatnya apa, kelemahannya apa, mungkin gaya belajarnya juga bisa kan dapat di sana ya, apakah dia visual, audio, apakah kinestetik atau mungkin campuran dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, kalau mau ditanya kapan kita pakai, tergantung Bapak Ibu. Bapak Ibu harus paham anak-anak di depan Bapak Ibu siapa, sehingga Bapak Ibu bisa menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ingat Bapak Ibu, yang artinya itu bisa merangkul berbagai model gaya belajar si anak, sehingga nanti mereka tuh ngerasa bahwa mereka tuh Bapak Ibu diperhatikan, bahwa gurunya benar-benar paham dengan dia dan dia pada akhirnya senang belajar dengan Bapak Ibu karena mereka tahu bahwa guru saya itu tahu banget saya itu sukanya sekarang itu ada dikit-dikit gamenya, kan bisa jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu dia, itu banyak sekali ya Bapak Ibu, luar biasa ya, dan ini belum semuanya, masih banyak lagi Bapak Ibu ya. Jadi jangan dikatakan Posman kok dikit banget sih, masih ada yang lain, cuman saya nggak bisa contohkan, ini beberapa ya Bapak Ibu. Nah, platform kuis pembelajaran ini Bapak Ibu adalah salah satu bukti nih bahwa teknologi itu digunakan dalam pembelajaran. Yang setuju katakan yes. Ya, katakan di chatnya Bapak Ibu, di kolom chatnya yes, benar sekali. Jadi teknologi itu Bapak Ibu dan saya bisa pakai dengan cara salah satunya itu menggunakan platform kuis pembelajaran. Nah ini praktek baik yang Bapak Ibu saya bisa rasakan juga ya Bapak Ibu ya. Sekalipun saya kepala sekolah, saya juga masuk ke dalam kelasnya untuk praktekin nih Bapak Ibu. Ketika saya dapat ilmu baru, saya praktekin, guru-guru saya ajarin, tergantung mereka lagi nanti untuk memakainya Bapak Ibu ya. Memang impian saya pada akhirnya sekolah dasar SD sekarang itu nantinya Bapak Ibu misalnya kayak ujian itu benar-benar bisa nih, misalnya pakai quizzes saja gitu ya, pakai Quizlet aja. Cuman kan ini memang tidak bisa cepat karena prosesnya juga persetujuan orang tua, terus kesiapan anak murid dengan gadgetnya ada apa tidak, segala macam gitu ya Bapak Ibu ya. Nah tapi kalaupun tidak Bapak Ibu, minimal mereka tuh bisa tahu, bisa mengenal, nanti ketika mereka nanti di SMP mungkin pembelajaran lebih luas gitu Bapak Ibu ya, tanggung jawabnya lebih besar, sehingga mungkin nanti akan lebih mudah mereka punya gadget sendiri dan sebagainya gitu kan. Dan pada saat nanti itu hadir di depan mereka, saya tuh berangan-angan pada waktu itu, bukan berangan sih, tapi mengharapkan mereka tuh sudah tidak ini lagi Bapak Ibu, tidak kikuk lagi gitu loh. Karena waktu di SD tuh sekolahnya mereka sudah benar-benar menunjukkan loh teknologi itu bisa masuk di dalam pembelajaran, tidak hanya sekedar ada LCD dan proyektor ya, itu termasuk teknologi, tapi yang masuknya dalam langsung terjun saat mereka tuh belajar gitu. Nah, pertanyaannya apa itu kuis pembelajaran kan gitu ya. Nah kalau menurut KBBI, Bapak Ibu, kalau kuis pembelajaran itu adalah ujian lisan atau tertulis yang singkat.
Nah, kemudian ada lagi juga pengertiannya adalah acara hiburan dalam radio atau televisi yang berupa perlombaan, adu cepat menjawab pertanyaan, cepat-cepat, cermat, ya kan, kuis milioner dan sebagainya gitu ya. Daftar pertanyaan sederhana dan juga punya hadiah. Itu dia maksudnya kuis. Menurut KBBI ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita kombinasi di dalam pembelajaran. Mungkin kita nggak bisa kasih hadiah selalu, Bapak Ibu, karena ya kalau kuis kan kadang-kadang tuh kita gunakan tuh buat ini Bapak Ibu ya, selain sebagai pengganti ulangan, pengganti latihan, bisa juga nih Bapak Ibu untuk ini Bapak Ibu ya, energizing mereka gitu juga, bukan sebagai ice breaking juga Bapak Ibu, bukan energizing tapi sebagai ice breaking mereka, sehingga apa? Mereka yang tadinya mulai ngerasa kayak udah ngantuk, terus mereka merasa wow, dibangkitkan lagi semangatnya. Nah, yang mau saya tunjukin Bapak Ibu adalah hari ini ya, kuis pembelajaran dengan Quizlet. Nah, itu Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya mau tunjukin, kali ini kan saya di depan Bapak Ibu, hari ini kan saya sebenarnya sedang memakai yang namanya PowerPoint ya Bapak Ibu ya, yang sudah terintegrasi dengan ClassPoint. Ya Bapak Ibu mungkin tadi boleh lihat di sini nih, ada ini huruf C ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu boleh lihat tuh saya akan tunjukin bagaimana si ClassPoint pada akhirnya juga bisa menjadi tempat nih kuis pembelajaran karena dia sudah terintegrasi dengan AI. Ini saya kasih tahu sebelum saya masuk ke Quizlet tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, di bagian bawah sini sudah ada muncul AI. Jadi orang-orang teman-teman yang selama ini pakai ClassPoint tapi belum ada, coba dicek dulu yang mana tahu sudah terupdate. Nah, kalau di sini Bapak Ibu jadi gini, saya tuh cuma tuliskan di sini pada layar saya, pada slide saya hanya tulisan platform penyedia kuis pembelajaran gitu ya. Nah, maka saya akan klik AI-nya, nanti AI-nya itu bisa membaca tulisan saya, lalu dia akan buatkan soal. Nanti di sini ada 2 pertanyaannya, buat pertanyaan dan pilihan. Saya akan coba pilihan dulu. Nah, di kelas poinnya sendiri Bapak Ibu, dia bisa meminta kita, kamu mau dibuatkan soal apa? Multiple choice kah? Fill in the blank kah? Short answer. Oke, saya pilih semuanya. Terus kemudian dia sekarang tuh hebatnya dia memakai tingkat taksonomi belum Bapak Ibu. Ya C1, C2, C3, C4, C5, C6. Kita mau soalnya dibuatkan seperti apa? Apakah cuma mau remember, understand, apply, analyze, evaluasi, create. Nah, saya misalnya mau remember, saya sama juga saya pengen create, evaluasi, analyze gitu ya bahasa Indonesia. Oke, kita mulai. Coba kita siapkan, kita klik buat pertanyaan. Kalimatnya cuma satu ya. Tadi itu quiz apa tadi? Penyedia kuis pembelajaran ya. Nah, coba kita lihat. Nah, dia baca Bapak Ibu, tapi ternyata mungkin karena tadi tulisannya di situ ada ini ya, ada tulisan pendidikan ID ya, jadi dia langsung masukkan dalam soal gitu Bapak Ibu. Coba bayangkan ya, langsung seketika itu soalnya muncul Bapak Ibu ya. Bapak kan menjalankan kuis pembelajaran. Nah, dia membaca tulisan karena memang kebetulan Bapak Ibu di sini tidak ada ini ya, tulisan saya ini memang kebetulan tidak ada tulisan gambar, jadi nggak bisa baca. Nah, mungkin saya ambil dari yang sini Bapak Ibu ya. Mungkin yang ini dulu deh. Nah, ini dulu ya, saya ambil coba ini saya baca. Saya minta dia membaca, saya minta dia buat pertanyaan dari kalimat yang saya tulis. Nah, coba kita lihat bagaimana si kelas poinnya juga Bapak Ibu bisa menjadi tempat nih Bapak Ibu ya. Dan ini menunjukkan apa? Teknologi nih Bapak Ibu kan gitu ya kan. Nah, saya nggak ngapa-ngapain loh Bapak Ibu ya. Jadi udah langsung ada soalnya. Nah, jawabannya juga langsung sudah ada. Kita mau buat pertanyaan lain juga. Boleh nih. Apa dampak negatif jika guru memilih untuk menggunakan teknologi pada masa kini? Murid dampak negatifnya ada katanya. Siapa? Apa dampak negatif? Murid tidak pelajaran untuk ya. Tapi ini Bapak Ibu tetap harus kita analisa ya. Karena namanya kecerdasan buatan manusia itu juga Bapak Ibu sebagai penentu yang paling penting. Salah satu kelebihan teknologi dalam pembelajaran masa kini adalah kemampuan untuk mengakses. Jawabannya apa? Informasi. Nah, dan lain sebagainya. Itu salah satu ya Bapak Ibu ya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana siklus pembelajaran itu dihadirkan oleh teknologi. Nah, ini sangat simpel. Bapak Ibu, Bapak Ibu mungkin mikir, ini gimana caranya? Bisa nggak dipakai dalam kelas saya yang tidak ada internet ya gitu segala macam, nanti kita jawab ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut nih ke Quizlet sendiri Bapak Ibu ya. Nah, kalau Quizlet itu apa? Itu adalah kartu flashcard dan media belajar digital terbaik. Ini Bapak Ibu saya cuma sharing 2 dulu ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah kelas poin, sekarang Quizlet. Nah, Quizlet ini kartu flashcard dan media belajar digital terbaik. Nah, itu sebutan mereka lah kan begitu ya. Nah, Bapak Ibu, nanti saya akan contohkan sedikit nih Bapak Ibu pada layar sudah nampak nih bagian depan ya Bapak Ibu ya. Di sini di Quizlet nih Bapak Ibu nanti bisa kita menciptakan berbagai soal nih Bapak Ibu ya, berbagai bentuk soal. Saya mungkin akan
Kalau Bapak Ibu lihat ya, di sini si Quizlet itu Bapak Ibu bentuknya tuh luar biasa sekali ya. Memang saya ini akunnya yang Bapak Ibu yang belum banyak aktivitasnya, saya akan contohkan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu boleh lihat bagaimana sih Bapak Ibu di dalam Quizlet nih ada apa ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh ya setelah membuatkan masukan materi dan game yang akan disajikan kepada siswa, kita bisa memainkannya dalam beberapa jenis. Ada model live klasik, ada model evaluasi, ada model flashcard, ada model pelajari saja, ada model tes dan mencocokkan. Maksudnya gimana? Ini Bapak Ibu sebenarnya sudah siapkan bahan seperti ini ya. Saya akan tunjukin yang seperti ini. Ini bahannya sudah ada. Ini contoh ya. Saya masukkan ada segitiga itu sifat-sifatnya ketika sudutnya mempunyai besar 80, memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut, ada gambarnya. Lingkaran itu sifatnya ini juga ada gambarnya. Kemudian trapesium juga ada sifatnya, ada gambarnya. Ada 6 soal. Lalu ketika memberikan kepada siswa, Bapak Ibu boleh pilih. Mereka itu Bapak kasihkan itu sebagai bentuk pelajari saja, maka tidak akan ada soal di sana. Jadi sekedar materi doang kan gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau, saya mau jadikan itu tes. Jadi Bapak Ibu siapkan, tapi Bapak Ibu kirim setelah Bapak Ibu klik tanda tes. Atau Bapak Ibu modelkan cocokan. Atau model flashcard. Atau model live klasik. Ya ketika lagi rame-rame sebagai ini ya, sebagai SPK, silakan nih Bapak Ibu dipakai gitu ya. Jadi Bapak Ibu banyak sekali, ini modelnya sangat seru sekali yang memang di sini pun juga kita bisa pakainya dalam mode free ya Bapak Ibu. Jadi memang di sini ada model pemakai free Bapak Ibu. Jadi ketika kita pakai yang free ini Bapak Ibu tentu sangat dimudahkan ya Bapak Ibu ya. Sangat bisa lah kan gitu. Walaupun salah satu kelemahan dari berbagai platform itu Bapak Ibu tidak semuanya free itu berlaku misalnya kayak selamanya gitu Bapak Ibu ya. Mungkin bukan tidak berlaku, tapi maksudnya seperti ini. Contoh ya, di sini ada tulisan uji coba gratis. Nah ini semuanya fitur yang ada di sini bisa dipakai. Nah selama berapa hari? Selama 30 hari misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah tapi setelah itu maka Bapak Ibu kalau mau menggunakan semua fitur yang sudah diuji coba selama 30 hari itu, maka harus ada yang berbayar, kira-kira seperti itu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa tetap gunakan Quizlet, kita masih bisa. Tapi kalau ada misalnya, ini bisa sebagai contoh, biasanya kan gitu ya, setiap platform itu ya, ini ada model 6. Tapi kalau model free bisa pakai cuman hanya misalnya hanya 4 ini aja. Mungkin yang 2 ini nggak bisa dipakai. Kira-kira seperti itu. Ya, setelah lewat masa uji coba. Kan kadang-kadang seperti itu. Nah, makanya pilihannya kepada Bapak Ibu kembali. Kepada saya. Jadi gini, saya Bapak Ibu menguasai Canva, saya kuasai Quizzes, saya kuasai. Saya bisa Quizlet, saya bisa ClassPoint, saya bisa Word Wall, saya bisa yang lain-lain. Tapi itu tidak membuat saya jadi penat dan berpikir buat apa sih? No, Bapak Ibu. Jadi kita tuh memang dituntut nih Bapak Ibu menguasai banyak walaupun dia tidak hadirkan sekaligus. Karena kondisinya akan beda-beda. Setiap tahun anak-anak Bapak Ibu tentu tidak akan sama dong perawakannya, sifatnya, karakternya dalam satu kelas. Sedangkan dalam kelas yang sama di tahun yang sama itu sifatnya beda-beda. Apalagi kalau udah beda tingkatan, beda kelas, walaupun sama tingkatan juga beda. Bapak Ibu mungkin cocok menggunakan murid ceramah di kelas 12A. Tapi di kelas 12B mungkin tidak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi artinya tuh kita sebagai guru pada akhirnya menyadari bahwa kita mencoba terus belajar. Apa saja yang bisa kita pelajari khususnya berhubungan dengan teknologi. Karena bagaimanapun mau tidak mau, suka tidak suka, anak-anak yang di hadapan saya dan Bapak Ibu semua adalah anak-anak yang bahkan di rumah mereka Bapak Ibu pegangnya mungkin handphone terus, teknologi terus. Jadi kalau seandainya saya dan Bapak Ibu semuanya bisa membalikan ya kemauan mereka yang hanya pakai handphone untuk bermain gaming, tapi pada akhirnya sekarang udah jadi main belajaran segala macam. Apa itu tidak dikatakan luar biasa? Begitu kira-kira. Jadi mari Bapak Ibu, bahkan ada teman-teman yang mungkin tinggal di daerah pedesaan, di daerah ini ya, jauh dari internet, sering nanya, seperti semalam saya baru juga Bapak Ibu sharing tentang bagaimana ChatGPT yang sudah ChatGPT Bapak Ibu ya, sudah bisa kita gunakan sebagai guru untuk membantu banyak sekali Bapak Ibu pekerjaan kita.
Mereka bertanya gimana caranya kami di pedesaan segala macam gitu ya. Saya bilang, Bapak Ibu, saya secara jujur bahkan tidak bisa menjawab Bapak Ibu secara memuaskan karena saya bahkan tidak pernah mengalami secara langsung tuh tinggal di daerah pedalaman sampai di dalam pedalaman Kalimantan sana yang nggak punya apa tuh listrik susah, internet susah gitu ya. Tapi saya baca artikel-artikel, ya tonton di beberapa media gitu bagaimana. Pada akhirnya saya simpulkan bahwa memang harus pintar-pintar. Jadi harus pakainya itu memang lebih repot. Jadi setengah pakai uh, kemajuan teknologi, setengah lagi tetap yang ini ya modelnya secara tradisional. Maksudnya apa? Ketika Bapak Ibu pulang ke rumah, Bapak Ibu akses saja. Apa yang bisa diakses nanti di print. Nah itu kan tetap juga Bapak Ibu hasil print out Bapak Ibu, hasil pekerjaan Bapak Ibu, hasil ide-idenya, hasil kreativitasnya itu menggunakan teknologi walaupun tidak di sekolah. Ya gimana gitu Bapak Ibu ya kan? Itu udah mudah. Sama seperti kuisis nih Bapak Ibu. Bab kuis itu sangat luar biasa sekali Bapak Ibu, bisa dipakai oleh banyak orang gitu ya kan. Dan cara bermainnya juga seru banget. Nah, karena banyaknya keluhan-keluhan dari daerah ya, bagaimana caranya kalian bisa mainkan? Maka si kuisisnya hadir lagi. Dia menggunakan paper mode ya kan begitu. Jadi bisa mereka pakai itu hanya dengan kertas. Jadi anak-anak tetap bisa bermain. Nah, banyak hal Bapak Ibu yang pada akhirnya diperbaharui gitu Bapak Ibu oleh tim-tim dari platform-platform ini. Mereka berusaha untuk memahami kita juga. Tapi yang pasti nih Bapak Ibu, yang pasti ya Bapak Ibu, jangan pernah Bapak Ibu mengalah dengan keadaan dan Bapak Ibu tetap harus belajar gitu. Teknologi itu harus Bapak pelajari, harus Bapak dan Ibu pelajari supaya Bapak Ibu nanti jangan sampai ketinggalan daripada orang yang Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi demikian Bapak Ibu sharing saya, praktik baik saya, yang saya percaya bahwa apapun yang saya lakukan hari ini dengan teknologi, itu akan membantu anak-anak saya, Bapak Ibu, mengenal secara positif. Jadi, it's not all about salah gitu ya. Maksudnya kayak, oke pakai handphone tuh salah. Pakai laptop kebanyakan salah. Jangan cuma hanya itu, tapi mereka akan mengerti bagaimana dalam pembelajarannya sendiri pun gurunya itu udah sangat up to date, udah sangat kekinian gitu loh Bapak Ibu. Jadi nggak melulu tuh cuma berdiri di depan kelas tuh pegang buku satu menulis di papan tulis. Sekarang tuh banyak banget caranya Bapak Ibu meminta pendapat siswa supaya nggak ribut tapi tetap ada teknologinya, kreatif, ada warnanya, ya myboard, ada pakai apalagi Padlet, ada pakai wah banyak seru sekali pokoknya Bapak Ibu ya. Itu dia. Oke. Okay? So thank you Mbak Via, itu aja mungkin sharingnya. Nanti kita boleh tanya jawab lagi. Thank you.